Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan case metode kami yang berjudul Dinamika Interaksi Sosial Antara Masyarakat Pendatang dan Masyarakat Papua, Perspektif Kultur Syok dan Adaptasi Budaya. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil dari case metode kami ini, perkenalkan di sini anggota kelompok kami itu ada Deborah Karunia Saragi, ada Milda Sihotang. Adapun latar belakang dari penelitian kami ini, yaitu penelitian ini telah membahas interaksi sosial di Papua. Masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana kultur syok mempengaruhi proses adaptasi budaya para pendatang, serta bagaimana kedua kelompok ini dapat mencapai harmoni dalam interaksi sosial mereka. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pendatang maupun masyarakat Papua dalam mengurangi konflik dan meningkatkan integrasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat Papua dengan menyoroti fenomena kultur syok serta strategi adaptasi budaya yang dilakukan oleh pendatang guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya itu adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana dinamika interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat asli Papua. Yang kedua, bagaimana fenomena kultur syok yang dialami oleh pendatang di Papua. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi proses adaptasi budaya pendatang di Papua. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis dinamika interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat Papua. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kultur syok yang dialami pendatang di Papua. Yang ketiga itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi budaya pendatang. Untuk selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama, interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat Papua, yang dimana interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat lokal di Papua itu merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, kultur syok para pendatang di Papua. Kultur syok ini adalah kondisi yang dialami individu ketika dihadapkan pada lingkungan budaya yang berbeda dari yang biasa mereka kenal, yang dapat menyebabkan perasaan kebingungan, frustasi, dan ketidaknyamanan. Dan yang terakhir itu adaptasi budaya pendatang di Papua. Adaptasi budaya ini adalah proses di mana individu atau kelompok menyesuaikan diri dengan yang baru yang mereka hadapi. Pendatang di Papua perlu memahami dan menghormati adat istiadat setempat untuk membangun hubungan yang harmonis. Adapun penelitian yang relevan pada case metode kami ini, yang pertama itu penelitian oleh Rumatan dan Bahri 2023 yang membahas dinamika interaksi sosial masyarakat pendatang di kawasan Pondok Pesantren Nuar, Kampung Bunut, Kabupaten Bekasi. Yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa faktor agama, budaya, dan ekonomi sangat mempengaruhi pola interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Dan yang kedua itu penelitian oleh Amelia dan Setiawan 2022 yang membahas kultur syok yang dialami mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Tengah. Yang ketiga itu penelitian oleh Siregar dan Lubis tahun 2021 yang mengkaji strategi adaptasi budaya yang dilakukan oleh tenaga kerja migran di Kalimantan Barat. Dan yang terakhir itu ada penelitian oleh Wijaksono dan Herlina 2020 yang dimana membahas migranilisasi sosial yang dialami oleh pendatang di daerah perbatasan Indonesia. Selanjutnya itu metode penelitian. Lokasi penelitian kami ini kami lakukan di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Sumatera Utara, Kecamatan Medan Tembung, Medan. Alasan memilih lokasi ini karena masyarakat Papua yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Adapun populasi dalam penelitian kami ini yaitu seluruh pendatang yang berasal dari Papua yang bertempat tinggal di Jalan Rela. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, terdapat 3 orang pendatang dari Papua. Dan sampel kami itu kami ambil sebanyak 1 orang ibu rumah tangga yang berasal dari Papua. Selanjutnya teknik pengumpulan data kami ini, yang dimana dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang kami gunakan itu merupakan wawancara, yang dimana kami mewawancarai untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman kultur syok yang dialami oleh pendatang serta bagaimana interaksi sosial mereka dengan masyarakat Papua. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur di mana terdapat panduan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih luas. Untuk selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, dinamika interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat asli Papua, di
di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara pendatang dan masyarakat asli Papua berjalan dengan baik tanpa adanya konflik yang signifikan, yang dimana pendatang yang datang dari Papua, khususnya dari etnis Batak, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial setempat melalui berbagai bentuk partisipasi dan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara utama yang digunakan pendatang dalam menyesuaikan diri adalah berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Pendatang aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti pesta adat dan acara komunitas yang akan diadakan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya itu ada fenomena kultur shock yang dialami oleh pendatang di Papua. Kultur shock merupakan pengalaman psikologis yang dialami oleh individu ketika mereka beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berbeda dari yang biasanya mereka kenal. Dalam penelitian ini, seorang informan asal Papua yang telah menetap di kota Medan mengalami berbagai bentuk kultur shock dalam aspek sosial, komunikasi, lingkungan, hingga kebiasaan masyarakat. Contohnya itu ada perbedaan pola interaksi sosial, cara komunikasi yang berbeda, perbedaan dalam pola makan dan ketersediaan makanan, kondisi perkotaan dan kemacetan. Yang kelima ada adaptasi dalam mencari pekerjaan, dan yang terakhir itu ada dukungan sosial dan keluarga dalam proses adaptasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses adaptasi budaya pendatang di Papua, yang dimana proses adaptasi budaya ini merupakan tahap penting yang dialami oleh individu ketika berpindah ke lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari tempat asalnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendatang dari Papua yang menetap di kota Medan mampu beradaptasi dengan baik karena beberapa faktor yang mendukung proses penyesuaiannya. Faktor-faktor ini mencakup keterlibatan dalam kegiatan sosial, keterbukaan terhadap budaya baru, serta kemampuan dalam menguasai bahasa lokal. Contohnya itu ada keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan, ada sifat terbuka dan kemampuan berbaur dengan masyarakat setempat, dan yang ketiga kemampuan berbahasa sebagai jembatan adaptasi, yang keempat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan yang terakhir itu kemudahan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan. Adapun kesimpulan dari penelitian kami ini, berdasarkan penelitian mengenai dinamika interaksi sosial dan fenomena kultur shock yang dialami oleh pendatang dari Papua ke Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa proses adaptasi berjalan dengan baik tanpa adanya konflik sosial yang signifikan. Pendatang mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta menunjukkan sikap terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat Batak. Dalam hal fenomena kultur shock, pendatang awalnya mengalami kejutan budaya dalam aspek pola makan yang lebih bervariasi, gaya komunikasi yang lebih individualistis, dan kehidupan perkotaan yang lebih dinamis serta padat. Selain itu, perbedaan dalam budaya gotong royong juga menjadi salah satu aspek yang cukup mencolok. Baik, sekian dari hasil presentasi case method kami dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.